warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan majelis ilmu. Dan seperti inilah hakikat setiap muslim dan muslimat. Yang membedakan antara hamba Allah yang baik dengan yang tidak baik, yaitu berilmu atau tidak. La yastawi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan alhamdulillah, dari pertemuan kepada pertemuan kita telah menyampaikan di antaranya pembahasan kitab Minhajus Salikin dalam perkara thaharah. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian dalam perkara sifat salat, yaitu gerakannya dan bacaannya, itu pun juga sudah selesai. Maka bab selanjutnya yaitu pembahasan mengenai salat sunnah dan yang menyertainya. Namun sebelum itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, barangkali di antara para jamaah ada yang masih belum puas terkait dengan pembahasan fikih toharoh, fikih salat atau yang menyertainya, atau yang terkaitan dengan hak-hak kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buka pada kesempatan kali ini pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Kalau ada, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa? Monggo, ada apa tidak yang mau bertanya? Nggih, monggo. Ketika mengangkat dari kedua bagian awal maupun akhir, Iya. itu ada yang sampai syahadat dulu baru angkat. Iya. Ada sebelum, ada yang langsung angkat. Iya. Ada yang angkat cuma ala kadarnya ini. Iya. Ada yang kenceng banget, itu yang Ya, kenceng banget tuh gimana maksud? Hah? Duangak banget tuh. Gimana? Kenceng banget. Angel ya. Ya itu malah ra kenceng Mas, obah-obah. Macam-macam gitu. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan gerakan tasyahud, maka di dalam tasyahud awal dan akhir itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jari telunjuknya, ya. Jadi tidak seperti saat kita duduk di antara dua sujud. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jari telunjuknya yang sebelah kanan dari awal gerakan tasyahud. Ya, dari awal, jadi habis sujud yang kedua, baik itu tasyahud awal atau pindah ke tasyahud akhir, ya berarti rakaat kedua atau rakaat ketiga dan rakaat keempat
tergantung sholatnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Utsman, Anas bin Malik dan lainnya itu beliau langsung apa bahasa Indonesia nih? Ya mengisyaratkan jari telunjuk kanannya itu langsung ke depan, dibarengi dengan arah tatapan mata. Ya. Jadi di dalam sholat itu arah tatapan mata kita ke tempat sujud. Ya. Mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud dan seterusnya. Tapi di waktu tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka tatapan mata orang yang sholat itu bukan ke tempat sujud, tapi ke arah telunjuk ini. Ya, ke arah telunjuk ini. Itu di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasul menggerakkannya kapan? Semenjak pertama gerakan tasyahud. Ya. Jadi saya malah baru mau tanya, semenjak kapan atau ulama madhab mana yang mengawali bahwa ketika apa tuh guys, pokoknya ini mengisyaratkan ini nunggu sampai syahadat. Saya malah nggak tahu. Setahu saya itu dari awal. Ya. Jadi ya apakah pancen sik pemanasan sik at-tahiyatulillah ya, sholawat, barakat dan seterusnya, kemudian baru asyhadu alla ilallah dipengni lagi mak teng ngono rasane wis lega banget gitu. Tapi fa innal khairal hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ternyata mengisyaratkan telunjuknya itu dari awal. Beda kasusnya kalau orang kelupaan dari awal. Ya mungkin rodok setengah ngalamun ya. Ya, jadi lagi oh iya aku mau kan kita tasahud baru kemudian mengisyaratkan. Lah ini nggak apa-apa, namanya juga kelupaan. Atau mohon maaf orang yang tidak memiliki jari telunjuk kanan. Ya, maka ketika tasahud tidak perlu diganti dengan jari telunjuk kiri. Ya, ora iso ngene gak iso. Ya, tangan gak duwe kan? Akhirnya pakai kiwo. Atau ojo lah, tangan tetap ganti jempol, ya tetap nggak bisa. Ganti jentik nggak bisa. Ya, selagi dia masih punya sisa dari jari telunjuk kanannya, ya dia bisa gunakan itu. Mbok menawa hanya satu ruas saja yang putul misalnya, ya umpamane ngelinggis kelopo jebule kena drijine satu ruas silang kan seenek telung prapat itu kalau masih bisa dikasih isyarat ya semampunya itu aja ya, itu catatan yang pertama, yaitu di awal gerakan. Lantas bagaimana cara menggunakannya? Nah ini memang para ulama beberapa riwayat menyebutkan. Intinya mereka, masya Allah ya, ini saking pentingnya sholat. Itu ulama hadis dan para sahabat khususnya, itu mereka sampai menjelaskan detail bagaimana jari Rasul ketika tasyahud itu jelas sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan bahasanya ya, jadi robato yarbitu, mengikat antara jari tengahnya dengan ibhamnya, ibu jarinya diikat. Berarti kan gini, namanya diikat. Ya,
dan jari telunjuknya diisyaratkan ke depan. Nah, maka diikat ini, makanya muncul beberapa riwayat sehingga ada yang mengharuskan enek bunderane, enek bolongane dengan diikat. Ada ora popo, ora sampai bolong, sing penting kan gathuk antara driji tengah mbek jempol. Berarti ya seperti ini. Nah, ini tidak masalah. Ya, para ulama mereka membuka pintu toleransi dalam hal ini. Yang penting bertemunya jari tengah dengan ibu jari. Ya, jadi mau gini itu masih benar. Yang aneh adalah ketika tidak mempertemukan, berarti kan ini tidak mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga nggak bisa menghukumi sholatnya batal karena bukan bagian dari pembatal sholat. Contohnya apa? Ketika ya iki wong sing model males memang. Jadi ibarat meja ini pupu ya. Ini ketika at-tahiyat itu cuma driji tengah tok ngadeng nek at-tahiyat. Nah ini wong males ngene iki, Mas. Ya. Tapi kalau dibilang sholatnya batal, enggak, bukan pembatal sholat. Tapi setidaknya dia telah berbuat yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul seperti ini. Ya, jadi silahkan mau yang rodok enek bolongane atau yang bolongannya sebiji salak, ya bijinya buah salak atau buntet, nah itu sih boleh semuanya. Ya, cuma yang kami maksud pelarangannya itu ketika tidak mempersatukan antara jari tengah dan ibu jari. Jadi kurang ini tok gitu, nah itu males. Ya, dan ini memang diisyaratkan ke depan, bukan sama-sama nyentuh paha. Jadi nggak bisa seperti ini. Ya, harus ke depan, diangkat jadinya. Ini catatan berikutnya. Catatan ketiga, ini juga dibuka pintu toleransi oleh para ulama. Artinya pembahasannya bukan benar atau salah, tetapi hanya mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan bahwa ya seperti ini yang utama, tanpa harus digerakkan atau diubah-ubah nih. Tapi ada riwayat ya yang mana sahabat melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk-ngetuk atau menggerakkan, an yuharrik ya bahasa hadisnya, itu beliau menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tasyahud. Ya, maka ketika ahli ilmu yang menguatkan diam tanpa gerak, mereka ada sebagian yang mendhaifkan hadis bergeraknya telunjuk Nabi. Tapi ahli ilmu atau ulama yang mengukuhkan telunjuk Nabi bergerak, mereka berpatokan bahwa hadis tersebut hasan. Ya, ada penguat, ada syawahid. Maka dari sinilah akhirnya terbuka pintu toleransi. Jadi bebas. Ada yang menggerakkan, monggo silahkan. Ya, ternyata meneng tidak digerakkan juga silahkan. Ya, karena para ulama ada silang pendapat, tapi mereka tidak berselisih sampai kemudian bermusuhan dalam hal ini. Kalau dalam masalah diskusi ilmiahnya ada, memang yang menggerakkan, ada yang tidak. Maka silahkan yang berpatokan dengan menggerakkan, atau yang tidak berpatokan dengan menggerakkan juga nggak masalah. Yang penting cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk seperti itu. Ya, jadi dari awal tidak menunggu syahadat, kemudian menyatukan antara jari tengah dan ibu jari, kemudian boleh menggerakkan dan boleh mendiamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Tambahan catatan berikutnya ialah untuk masalah tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir
Itu nggak ada masalahnya insya Allah. Karena mau nggak mau kita akan menyelesaikan bacaannya sampai innaka hamidum majid, atau bahkan kita lanjutkan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, seperti doa perlindungan diri dari fitnah kubur dan fitnah dajjal. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kan boleh dibaca dan dilafalkan setelah kita innaka hamidum majid. Ini enggak ada masalah di tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal itu lebih pendek bacaannya. Ya, cukup sampai selesai syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada tambahan sampai Allahumma sholli ala Muhammad enggak apa-apa. Karena ini adab ketika kita menyebut Rasul, maka kita pun juga bersolawat. Kan selesai di situ, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau memang mungkin kebablasan, ya, di tahiyat awal pun sampai innaka hamidum majid, itu pun tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, jadi tetap sholatnya sah. Ya, jadi bukan perkara yang sampai jatuh kepada kesalahan yang besar. Terhukumnya seperti orang yang lupa. Ya, kan biasanya orang kan kebablasan karena lupa. Elek kan ya cukup sampai syahadat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah kan cukup. Insyaallah seperti itu. Ya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo Mas. Tentang masalah khusyuk. Khusyuk itu apakah ada tingkatan? Apa Mas? Khusyuk tingkatan, ya. Ya. Yang dimaksud khusyuk itu seperti apa? Sedangkan kita itu kadang kan kalau sholat itu masih Ya. Caranya bagaimana? Ya. Betul sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu sukses. Ya, pantas menjadi orang-orang yang menang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Ya. Khusyuk itu betul tingkatan. Tingkatan yang mana pasti diawali dengan amalan-amalan sebelumnya. Dan amalan-amalan sebelumnya yang akan mengokohkan ke dalam kekhusyuan adalah tumak-nina. Makanya sholat itu bagaimana caranya kita dari pra, saat, dan pasca itu bisa tumak-nina. Ya, dari pra saja. Sebagian muslimin kok kemerungsung budal neng masjid, nah itu insya Allah kekhusyuannya juga jadi kemerungsung gitu. Ya, kemungkinan susah menggapai kekhusyuan. Tapi orang yang sudah mempersiapkan dari awal, sebelum adzan, umpama ya, sebelum adzan sudah berangkat ke masjid, kemudian bisa sholat-sholat nawafil atau sholat-sholat sunnah. Ya, itu kan mulai dia menghadirkan sebelum masuk sholat wajib, dia sudah stretching atau sudah pemanasan dengan sholat-sholat sunnah. Mungkin sholat qabliyah, mungkin sholat sunnah wudu, mungkin juga bisa tahiyatul masjid, apapun itu. Ya, sehingga kemudian pas sholat wajibnya maka dia bisa lebih tumak-ninah atau setidaknya menjaga ketumak-ninahannya. Ya. Jadi ini peringkat atau tangga sebelum kita meraih khusyuk. Yang kedua yaitu pemahaman. Itu penting ya. Ya. Makanya kenapa kita ini kalau versinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala, kita ini dituntut paham bahasa Arab
Ya, hukumnya menjadi fardhu ain sampai di level ibadah kita sehari-hari. Ya, sehingga kayak bacaan sholat itu kita wajib tahu bahasa Arabnya, itu kita mudeng. Kenapa? Karena kalau kita tahu, kita akan bisa memahami dengan baik. Jadi apa sih arti dan kandungan dari subhana rabbiyal azim? Apa sih kandungan dari rabbighfirli? Ya, apa sih arti dan kandungan dari at-tahiyatu lillah? Itu kan semua zikir dan bacaan salat kan bahasa Arab. Kalau kita rubah malah salah salat kita. Ya. Dan yang mengikuti kita memahami bahasa Arabnya itu, ini memang rodok abot meneh, yaitu sebisa mungkin ya, seumur hidup kita ini punya pegangan minim apalan juz amma. Ya, minim apalan juz amma, juz 30. Ya, ya raketang mungkin diawali ya dari An-Nas, Al-Falaq, Kulhu, terus tambah rodok munggah tambah seayat enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sangat membantu kekhusyuan. Karena rata-rata imam itu di negeri kita itu bacaannya juz amma. Kalau kita hafal ya, kita kan bisa ngikuti bacaan imam. Ya, kita bisa mendengarkan. Kalaupun imam bisa salah, bisa membetulkan. Beda dengan orang yang imamnya baca surat apa terus gak mudeng, akhirnya bisa ngelamun. Ya, berarti kan khusyuknya hilang atau terganggu. Ya, kita bisa fokus. Kalau Al-Fatihah bisa fokus insyaallah. Kenapa? Apal kabeh. Maka roto-roto jawab amin serempak. Ya kan? Karena apal, tahu ngikuti baca iman waladhdallin amin. Tapi habis itu belum tentu fokus kita sama. Karena terkadang ada surat yang kita faham dan hafal yang dibaca imam, terkadang enggak. Maka dengan kita berusaha menghafal setidaknya juz amma, itu modal besar kita kepada kekhusyuan. Itu catatan berikutnya. Kemudian khusyuk itu bukan berarti kita seakan-akan di dalam dunia lain. Ya, kita tidak tahu kanan kiri. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat beliau mendengar tangisan bayi. Ya, Imam Bukhari ketika sholat di kebun kurma, beliau dicokot akrab atau sejenis kalajengking itu 7 kali entupan. Tapi beliau tidak membatalkan sholat. Ketika ditanya oleh muridnya, apakah kamu tidak tahu kalajengking ada di sekitarmu? Jawabannya tahu. Mungkin ini kebon, jenenge kebon, kalau jengking ya mesti ono. Tapi masalahnya ketika membaca ayat-ayat Allah itu, fokus beliau itu dalam bacaan Quran, firman-firman Allah. Jadi ketika kalau jengking nyokot, iki gak kroso. Ya, saking senengnya atau saking bisa apa istilahnya mengilhami atau mengambil pelajaran dari apa yang Imam Bukhari baca. Ya, karena kan itu kaitannya dengan hati. Coba lah Mas, kita lagi seneng kaya apa, bungai kaya apa. Kuwi kadang driji kepimes wae ora perih kok. Ujug-ujug ngerti getihan. Nah, itu kan kita kan hatinya kan ya fokusnya bukan ke drijing. Kalau wis ilang bungae lagi kroso perihe itu. Ya, jadi khusyuk itu bukan harus seakan-akan di alam seni, enggak. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan patokan, engkau itu sholat ya ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu berhadapan dan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bukan gawe ukara Allahnya, bukan. Tapi kita yakin di dalam hati kita itu bahwa di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mampu seperti itu, yakinkan diri fa innahu yaraka, bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Ya, otomatis lah kita lagi ujian wae. Ya, itu kalau ada petugas ngelihat, awake dhewe mempeng iki, Mas. Ra mungkin buka keplekan, ra mungkin. Ya, mesti fokus wis. Ya kaya bijine aples dhewe ngono. Ya, nah seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau pengen khusyuk maka hadirkan bahwa kita ini sedang berkomunikasi, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara mudah. Tapi bukan kemudian pasti gagal terus, enggak. Artinya bisa dilatih, ya, bisa pupuk level kekhusyuan itu, karena khusyuk itu tingkatan betul, dan tingkatan khusyuk pun juga ada. Ya, ada dia mungkin khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua rada ngliyor khusyuke, kan itu berarti kan tingkatan khusyuknya beda-beda. Tapi rakaat ketiga khusyuk lagi sampai berakhir. Ada yang paling sempurna dari awal sampai selepas sholat dia menjaga kekhusyuannya. Ya, artinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini memang benar, bahwa umatku sholat tapi ada yang mendapatkan separuh dari sholatnya, sepertiga dari sholatnya, seperempat dari sholatnya. Maksudnya apa? Berhubungan dengan kekhusyuan. Jadi sholat tapi pahalanya dia hanya dapat separuh, pahalanya cuma dapat setelon, ada yang dapat seperempat. Apa yang membedakan separuh, setelon, seperempat? Yaitu khusyuk. Nah, setan bermain di sini. Ketika kita ruwet masalah khusyuk, akhirnya setan, oh ini apa sholat nanti khusyuk wae kok. Nah itu bahayanya di situ. Ya, hati-hati, karena setan berada di persimpangan jalan pembahasan khusyuk, maka jangan didengar. Yang penting awake dhewe sholat. Ya, entah bisa khusyuk atau belum, yang penting kita ada usaha atau bersikeras menuju kepada kekhusyuan. Ya. Mungkin tahun pertama kita belajar sholat belum, tahun kedua tambah baik, tahun ketiga lebih baik. Nah itu keberkahan ilmu dari belajar kekhusyuan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Monggo. Untuk angkat tangan ketika sholat id dan ketika sholat jenazah, itu apa sebenarnya takbir? Takbir yang terpenting di dalam mengangkat tangan itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat tangan. Meskipun sebagian Hambali, dalam madhab Hambali, seperti ulama-ulama Saudi hari ini menjelaskan, takbiratul ihram itu yang penting qaul, ucapan Allahu Akbarnya. Masalah ngangkat atau langsung tiba-tiba sedekap, nah itu tidak. Tapi kalau dalam madhab yang lainnya, takbiratul ihram itu sangat dikuatkan dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Dan setiap sholat pasti ada takbiratul ihram. Termasuk di sholat Id. Ya, termasuk di sholat janazah. Nah, ketika sholat Id kita takbiratul ihram bersama imam. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, ini namanya takbiratul ihram. Kemudian ada takbir ziyadah. Ya, takbir ziyadah. Kalau takbiratul ihram itu harus dilaksanakan, nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau takbir ziyadah, ziyadah artinya tambahan. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam takbir tambahannya tidak mengangkat tangan, tapi tetap
berteriak takbir itu enggak apa-apa. Allahu Akbar. Gak ngangkat tangan, Mas. Allahu Akbar. Tidak angkat tangan juga. Sampai berarti salat Id rakaat pertama tambah ping 7. Habis 7 Allahu Akbar, kemudian mulai Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat pendek, ruku, terusnya sujud, kemudian perpindahan takbir intiqal. Takbir intiqal juga tidak harus mengangkat tangan. Ya, langsung sedekap lagi Allahu Akbar. Kemudian ada takbir ziyadah lagi, ya, takbir sunnah lagi, itu 5 kali. Nah, itu mau ngangkat tangan atau tidak bebas. Ya, semuanya ada riwayatnya. Nah, sholat Id begitu juga sholat jenazah. Ada 4 kali takbir. Takbir pertama masuk takbiratul ihram, berarti angkat tangan Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar enggak angkat tangan. Baca sholawat. Allahu Akbar enggak angkat tangan, baru mendoakan si mayit. Ya, Allahu Akbar yang keempat, kemudian salam. Ya, boleh nggak angkat tangan? Boleh, karena itu hanya takbir tambahan atau ziyadah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan ilmiahnya. Tapi kita tidak cukup hanya di dalam masalah ilmiah ini saja. Karena di dalam menyebarkan ilmu itu juga ada mura'atu ahwal mukhatabin, yaitu kita tahu bagaimana model kultur, ya, masyarakat yang kita bawa kepada kebaikan. Selagi yang ada di tengah-tengah umat muslimin muslimat itu tidak menyalahi fikih-fikihnya para imam madhab, maka lebih baik ya nggak perlu bikin model yang baru. Ya, nggak perlu. Artinya tahun-tahunan, bahkan mungkin ratusan tahun kita sholat Id itu habis takbiratul ihram, takbir tambahannya angkat tangan. Maka ketika kita jadi imam dan masyarakat Indonesia terbiasa dengan angkat tangan, maka lebih baik maslahat kita kedepankan. Ya, maslahat kita kedepankan, ya, kita takbir juga Allahu Akbar. Begitu juga sholat jenazah. Ya. Dan itu yang kami pegang sampai sekarang itu. Kalau diundang khutbah atau sholat Id, itu saya pasti tanya panitia. Di masyarakat setempat khutbah Idnya sekali atau 2 kali. Kalau panitia memberikan informasi 2 kali Ustaz, maka saya khutbah 2 kali. Seperti khutbah Jumat itu. Jadi ada duduknya, kemudian berdiri lagi. Kalau ternyata panitia pelaksanaan sholat Idnya memberikan kabar biasanya kami khutbahnya hanya 1 kali, ya sudah, saya nggak minta kursi, ya, karena nggak perlu duduk, ya, cukup mimbar saja atau yang sejenisnya, ya, nggak perlu kita ngotot-ngototan, yang benar itu cuma sekali aja, ya. Dan masyarakatnya udah ratusan tahun mungkin dari turun-temurun 2 kali, ya, dan ulama pun sangat terbuka, ya, pembahasan dalam hal ini. Seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana itu mau pakai khutbah nggak pakai khutbah bebas, ya, karena pembahasan khutbah di sholat gerhana, sholatul kusuf, itu pun para ulama masih silang pendapat. Sebetulnya Nabi itu khutbah atau cuma nasihat saja? Nabi itu khutbah apa tausiah? Ya, karena Rasulullah SAW ketika gerhana matahari beliau ngimami itu, habis itu beliau memang berdiri, ya, tapi tidak di atas mimbar biasa beliau sholat Jumat.
Dan beliau hanya menyampaikan bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah, bukan karena hidupnya seseorang, matinya seseorang. Ya, maka perbanyaklah untuk bertaubat, sedekah, seperti itu. Nah, ini tuh khutbah atau tausiah. Sehingga dibuka pintu muslimat, ya, para perempuan-perempuan, kalau mereka mau sholat khusuf gerhana di rumahnya sendiri boleh. Karena nggak perlu adanya khutbah atau tausiah. Tapi kalau di masjid ternyata ada imam atau khotib yang berdiri, nggak masalah. Ya, karena fikihnya dikuatkannya kepada sholatnya, bukan kepada khutbahnya. Ya, jadi kembalikan lagi kepada umumnya masyarakat. Kalau masyarakat itu memang nol putul, ya silahkan. Ya, ini enak sekali kalau itu. Tapi kalau ternyata sudah ada bekal, bahasanya mereka biasa sholat gerhana, kemudian ada khutbahnya, ya diadakan khutbah. Sholat Idul Fitri biasa angkat tangan, ya angkat tangan. Sholat jenazah biasanya angkat tangan. Ya, seperti itu. Atau mungkin sholat jenazah salamnya sekali atau 2 kali, silakan. Ya, sekali boleh, 2 kali juga nggak masalah. Ya, kalau memangnya pesantren, nah itu beda ceritanya. Kalau pesantren memang dunia yang anak-anak itu memang sedang digodok supaya punya ilmu, banyak hasanah keislamannya, sehingga dijelaskan, ya, takbir, nggak pakai takbir. Nah, itu kalau dipraktekkan, ya, di pesantren nggak masalah. Insya Allah nggak bawa fitnah, karena mereka belajar akan hal itu. Tapi kalau di masyarakat umum, alangkah baiknya dikembalikan kepada keumuman selagi itu tidak menyimpang. Ya, kan kalau takbir diangkat tangan kan nggak nyimpang, silakan takbir aja. Ya, adapun makmumnya ternyata yakin saya nggak perlu angkat tangan, ya nggak angkat tangan juga nggak salah. Ya, silakan. Ya, jadi itulah berangkat dari sesuatu yang memang dinilai oleh syariat ziyadah atau tambahan adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, Mas? Oke, monggo. Aurat, masya Allah. Bagi wanita itu pakai ujung itu wajibnya seperti apa? Ya. Karena saya baru dengar kalau wanita nggak pakai ujung itu kalau sudah berkeluarga yang bisa suaminya, apakah benar? Masya Allah. Tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun la yangdurullahu yaumal qiyamah." Ada 3 jenis manusia yang tidak Allah lihat di hari kiamat. Ini menunjukkan kalau perkara ini dosa besar. Ya, Allah aja sampai enggan melihatnya. Ini bagi orang Muslim, ya, ini tentunya dosa besar. Kalau orang kafir kan langsung cemplung di neraka, wis bar. Siapa ini 3 golongan ini? Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan untuk minuman-minuman memabukkan. Ya, padahal dia udah tahu hukumnya, tapi dia menjadi budak hawa nafsu, jadi terus nggak bisa berhenti. Maka dapat ancaman keras di hari kiamat, tidak Allah Subhanahu wa taala lihat. Yang kedua adalah al-aqa, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga ad-dayyus. Siapa itu dayyus? Dayyus adalah sifat yang tidak punya rasa kecemburuan, apalagi kecemburuan ini di dalam masalah agama. Dan dayus ini ada dalam amanah besar kepala keluarga, suami atau ayah, karena di bawahnya ada istri dan anak-anak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Ya, sebelum keluarga kalian, itu diri kalian dulu jaga, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, besok di akhirat orang tua akan bertanggung jawab terkait dengan anak-anaknya lebih duluan dibandingkan anak dimintain pertanggungjawaban terkait dengan orang tuanya. Dan suami akan dimintain pertanggungjawaban lebih dulu sebelum istrinya. Ya, makanya betul nafkah suami kepada istri wajib itu ya, tidak dipungkiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di antara qawwam di sini adalah nafkah. Tapi nafkah itu jangan kemudian diartikan hanya cuma masalah perut, masalah lahiriah, zahir, ya, sandang, pangan, papan. Betul, itu penting. Bukan kita meremehkan, itu penting untuk menjadikan mahligai rumah tangga itu kokoh. Tapi ada yang jauh lebih penting dan lebih utama, yaitu masalah nafkah agama, yaitu ilmu yang disampaikan kepada istri, kepada anak-anak, putri-putrinya. Jadi kalau sampai ada anak-anak perempuan yang sudah balik kemudian keluar rumah ketemu laki-laki non mahram atau laki-laki asing, kok nggak pakai jilbab, nggak nutup auratnya, maka yang salah jelas ayahnya. Selagi ayahnya tidak pernah ngandani, nggak pernah mengajari. Beda ceritanya kalau bapak wis juweh mas, ya wis pisan pindho ping 12 patut. Tanten anak sing banten wangil kandhani, itu beda. Artinya di hadapan Allah nanti bisa berhujah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Saya itu setiap hari sudah ngandani, ya. Nah itu nanti kita terselamatkan. Tapi kalau nggak pernah ngajari, ya sing pertama disalahkan betul ayah atau suami. Maka terkait dengan aurat perempuan, ya, bahasa kerudung itu kan cuma di Indonesia, ya. Bahasa Arabnya itu jilbabu muslimah. Jilbab itu pakaian yang menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bahasa Arabnya jilbab. Bahasa Arab jilbab itu kayak gitu. Bahasa Arab jilbab. Ya. Cuma kalau di Indonesia jilbab kan teringkas hanya atasan saja. Ya, itu perbedaannya. Makanya jilbab muslimah yang paling pas karena aurat perempuan secara umum, ya, ini kalau di luar rumah, ya, karena nanti ada aurat kamar, aurat di luar kamar di dalam rumah, sama aurat di luar rumah, ya. Jadi hati-hati juga umpamanya antara bule sama ponaan, ya, bule sama ponaan di dalam rumah. Bule sama ponaan kan mahram. Atau antara saudara dengan saudari kan mahram. Tapi tetap tidak diperkenankan yang perempuan pakai celana pendek di depan saudara laki-lakinya ketika sudah balik. Ya, begitu juga buleknya. Ya, nengar ponaane nggo celana cowekak, lambi you can see, mai kelek. Ya kan? Ya, itu enggak diperkenankan. Itu aurat kamar itu yang layak hanya berhadapan dengan suami. Makanya adabnya anak ke kamar orang tua izin dulu. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya di dalam kamar sedang terbuka aurat kamarnya. Ya, makanya ketika keluar itu pakai baju normal. Coro daster normal. Nggak pakai jilbab, kelihatan rambutnya silahkan. Kelihatan betis mengisor silahkan. Itu bagi yang masih
mahram, non pasangan. Ya, kalau pasangan pun bebas wis, paling penak itu. Ya, jadi nggak sembarangan nanti mbek dulur lanang peh kisik mahram kemudian ya pakai busana yang sangat minim. Enggak juga, enggak boleh juga itu. Ya, karena itu aurat bersama pasangan. Nah, itu contoh yang di dalam rumah. Apalagi yang di luar rumah, itu yang penting tertutup semuanya. Kecuali ya, inilah Masya Allah sempurnanya agama kita ya. Makanya agama itu dengan dalil tuh kayak gini. Ya. Bukan hanya karena inisiatif kebaikan manusia. Ya. Kenapa kita bisa bincang seperti itu? Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ketika mereka berdua rahimahullah masih hidup. Ya. Mereka berpendapat bahwa menutup wajah itu wajib. Ya, pakai cadar itu wajib. Ini ulama. Tapi kan kemudian ulama-ulama yang lain tidak menerima pendapat dua orang yang soleh di zamannya ini karena adanya hadis. Hadis ucapan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatimah datang ke hadapan Nabi, Nabi bersama para sahabat, Anas bin Malik dan beberapa sahabat seperti Ibnu Muhsin, ya, itu melihat wajahnya Fatimah pucat pasi karena dalam kondisi sakit. Datang ke bapaknya itu, ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan sakitnya, demam macam-macam. Maka kemudian Rasul meruqyah, mendoakan, dan seketika Allah kemudian jadikan Fatimah sembuh. Terlihat dari wajahnya sing sumringah, cerah. Itu dilihat oleh sebagian sahabat yang ada di situ. Ya. Dan hadis ini mutawatir, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Sehingga kemudian hadis ini menjadikan hukum bahwa menutup wajah bagi muslimat itu tidak sampai wajib, karena ada hadis ini. Saya nggak bicara masalah lebih utamanya ya, bedakan ya. Lebih utama pakai cadar, itu jelas, itu lebih utama. Ya, kita nggak bahas masalah lebih utama. Cuma perbedaan ulama ketika menghukumi. Ada yang wajib, mereka insya Allah mendapatkan ya pahala dengan ijtihadnya. Ada yang tidak sampai mewajibkan, juga berlandaskan dengan hadis yang mutawatir ini. Ya. Sekarang kembali ke tadi. Kalau diperbolehkan hanya wajah dan tangan sampai the ugel-ugel ini, itulah aurat bagi muslimat yang sempurna, yang baik dalam kacamata syariat. Kalau ternyata ditambah niqab atau cadar, maka di situ ada fadilah keutamaan yang lebih lagi. Belum kalau ternyata dari awal konsepnya itu menutup, ya, itu artinya melonggarkan dan tidak tipis. Itu namanya menutup. Lek cuma nutup tapi kok gak longgar, tipis, jenenge stockingan. Ya. Kostum dansa nutup, Pak. Kostum balet kok dansa, kostum balet nutup sak drama-dramaan itu. Ya, dansa perempuan itu nutup dari leher sampai delamaan sikil. Apa kita bilang itu busana muslimah? Enggak, kenapa? Ngapret. Ya kan? Jadi yang namanya nutup aurat itu dimulai dari longgar, tidak tipis, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, bagaimana kaki? Kalau untuk menyelamatkannya, ya pakai kaos kaki. Atau pakaian perempuan itu boleh melebihi dari delamaannya. Ngeser lemah, enggak apa-apa.
Engko kena lemah enggak semuanya najis. Kalaupun tanah ada najisnya, maka seleweran pertama kena najis, seleweran kedua mensucikan. Kemudian masuk masjid atau masuk rumah untuk sholat, enggak masalah. Pakaiannya itu tetap terhitung suci. Ya, jadi aurat perempuan itu di dalam syariat seperti itu. Kalau hari ini mungkin masih bertahap, ya, sing penting tertutup dulu, ya, meskipun sik rodok seurung longgar-longgar banget, ya kita jangan mencelah, kita doakan semoga bisa tambah baik. Ternyata tambah longgar. Yang awalnya jilbabnya cuma baru seleher, ya kita doakan semoga bisa tambah lagi, mungkin tambah mengisornya, tambah panjang lagi, alhamdulillah. Ya, kalau proses, ya kita pun mendoakan semoga dimudahkan. Tapi kalau bicara hukum, kita pun tidak bisa merubah hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan tentukan. Ya, jadi minimalnya Pak, kalau hari ini yang penting keluar rumah itu jilbaban dulu sama pakai kaos kaki, wis gitu aja. Ya, itu minimalnya. Dan semoga nanti ke depannya bisa tambah lagi ilmunya, tambah lagi mengamalkannya, ya, tambah longgar dan tambah panjang. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga waktu kita bermanfaat dan diberkahi. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.